Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Irmayanti dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako, Palu. Baiklah, mari kita belajar pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang buku. Buku menyajikan segala jenis tulisan untuk keperluan. Buku dapat menjadi sumber informasi, pengetahuan, dan pembelajaran. Buku juga terdiri atas beragam jenis sesuai dengan keperluannya. Informasi dalam sebuah buku juga sangat beragam. Menurut isinya, buku dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni buku fiksi dan non-fiksi. Apa itu buku fiksi? Apa itu buku non-fiksi? Dan apa ciri-ciri keduanya? Mari kita bahas. Yang pertama, pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Kedua, jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi. Dan yang ketiga, ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Sekarang kita akan mengetahui tentang pengertian buku fiksi dan buku non-fiksi. Yang pertama, buku fiksi adalah sebuah buku yang ditulis oleh pengarang yang tidak bersifat aktual dan faktual, melainkan hanya rekaan berdasarkan khayalan dari penulis atau pengarang. Kemudian, pengertian buku non-fiksi. Buku non-fiksi adalah sebuah buku yang ditulis berdasarkan fakta atau berdasarkan pada kejadian yang terjadi sesungguhnya yang ditulis oleh penulis atau pengarang. Selanjutnya, apa perbedaan buku fiksi dengan buku non-fiksi? Perbedaannya adalah buku fiksi bersifat tidak nyata atau khayalan, sedangkan buku non-fiksi adalah karangan yang ditulis berdasarkan kejadian nyata. Apakah Anda sudah paham? Buku apa saja yang termasuk buku fiksi? Buku apa saja yang termasuk buku non-fiksi? Adapun jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi. Pertama, jenis-jenis buku fiksi. 1. Novel. Novel adalah buku yang berisi cerita seorang tokoh utama dengan pro dan kontra di dalam alur ceritanya, mulai dari awal hingga akhir cerita. Novel mengandung cerita yang paling menarik perhatian atau cerita yang berisi informasi penting yang menimbulkan klimaks. Ciri novel adalah mengandung cerita mengenai kisah hidup seorang dan memiliki narasi yang panjang. Beberapa contoh judul novel diantaranya Siti Nurbaya, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, dan Bulan Terbelah di Langit Amerika. Yang kedua, roman. Roman adalah karangan fiksi yang menceritakan
beberapa tokoh dalam alur ceritanya. Cerita dalam roman mengandung banyak hikmah dan cenderung mengarah pada cerita klasik. Karya sastra roman memiliki ciri-ciri menceritakan kisah hidup seseorang hingga dia meninggal dunia. Jenis-jenis roman, misalnya roman petualangan, roman psikologis, atau roman percintaan. Judul karya sastra yang berbentuk roman diantaranya Neraka Dunia atau roman pendidikan. Kemudian Sidul Anak Jakarta atau roman anak dan remaja. Yang ketiga, antologi cerpen. Cerpen adalah karangan fiksi yang memiliki narasi jauh lebih pendek daripada novel dan roman. Ciri-ciri cerpen adalah menceritakan kisah hidup seseorang yang dikemas dengan narasi yang pendek. Kemudian, jenis-jenis buku non-fiksi. 1. Buku biografi. Buku biografi adalah buku yang berisi riwayat hidup seseorang. Kita menemui riwayat hidup pahlawan atau tokoh berpengaruh. Buku biografi ditulis untuk mendokumentasikan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang. Buku biografi ditulis agar dapat menginspirasi para pembacanya. Yang kedua, buku motivasi. Buku motivasi adalah buku yang berisi kajian psikologis untuk membangkitkan semangat bagi para pembacanya. Buku motivasi dapat disusun berdasarkan kajian keagamaan atau moral. Biasanya, buku motivasi ditulis oleh entrepreneur. Tulisan-tulisannya merupakan kiat-kiat membagi semangat setelah entrepreneur mencapai satu titik keberhasilan dan melewati proses yang panjang. 3. Buku literatur. Buku literatur adalah buku yang berfungsi sebagai rujukan kajian keilmuan. Buku literatur sering disebut diktat atau buku kuliah. Biasanya, buku literatur sering ditulis berdasarkan penelitian. Oleh karena itu, buku ini sudah jelas memiliki kadar keilmiahan yang sangat tinggi. Jadi, buku literatur sering ditulis oleh dosen atau peneliti. Yang keempat, buku pendamping. Buku pendamping adalah buku yang memiliki fungsi untuk mendampingi buku utama. Biasanya, buku pendamping disebut pula buku pengayaan. Jadi, bukan pendamping ditulis setelah ada buku utama. Contohnya, buku pelajaran untuk peserta didik. Kajian buku pelajaran itu masih bersifat umum. Jadi, buku pelajaran memerlukan buku pendamping untuk menjelaskan buku utama, karena ada bagian dari buku utama yang tidak dijelaskan secara lengkap dalam buku utama. Kemudian, apa ciri-ciri buku fiksi dan apa ciri-ciri buku non-fiksi? Baiklah, ciri-ciri buku fiksi terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, penulisannya menggunakan gaya bahasa. Kedua, sifat kata sebagian besar adalah konotatif. Dan yang ketiga, berdasarkan imajinasi atau khayalan. Adapun ciri-ciri buku non-fiksi terbagi atas beberapa, yakni 1. Menggunakan bahasa formal. Kedua, sifat kata yang denotatif. Ketiga, berdasarkan fakta. Keempat, tulisan berbentuk tulisan ilmiah populer. Dan yang kelima, temuan yang dituliskan adalah temuan baru. Ayo kita perdalam. Yang pertama, penulisan buku fiksi menggunakan gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan pemilihan atau penggunaan kata yang digunakan dalam menulis karangan fiksi. Gaya bahasa yang digunakan biasanya bermajas metafora, personifikasi, perumpamaan, dan sebagainya. Yang kedua,
Sifat kata dalam buku fiksi sebagian besar adalah konotatif. Kata yang digunakan dalam penulisan karangan fiksi mengandung makna yang tidak sebenarnya. Dengan demikian, pesan yang disampaikan oleh penulis tidak disampaikan secara langsung dan tersamarkan. Yang ketiga, berdasarkan imajinasi atau khayalan. Penggambaran kehidupan pada karangan fiksi didasarkan pada imajinasi penulis. Tokoh dalam cerita fiksi sebagian besar lahir pada kemampuan imajinasi si penulis, sehingga dalam bentuk kehidupan nyata, kita tidak mungkin menemukan tokoh-tokoh yang ditulisnya. Kemudian buku non-fiksi. Pertama, penulisan buku non-fiksi menggunakan bahasa formal. Ciri ini adalah ciri yang paling menonjol dari segi penulisannya. Buku non-fiksi disampaikan dengan menggunakan bahasa formal sesuai dengan bahasa baku. Yang kedua, sifat kata dalam penulisan buku non-fiksi menggunakan kata denotatif. Kata denotatif adalah kata yang mengandung makna sebenarnya. Informasi yang disampaikan penulis disajikan secara lengkap dan tegas. Tujuannya, penggunaan kata denotatif adalah penulis ingin memberikan informasi kepada pembaca dengan tidak berbelit-belit. Kemudian yang ketiga, penulisan buku non-fiksi berdasarkan fakta. Sifat dari isi informasi pada karangan non-fiksi adalah fakta dan faktual, sesuai dengan data yang diperoleh. Karena informasi yang disampaikan bersifat faktual, pembaca bisa langsung memperoleh manfaat dari informasi yang disampaikan oleh penulis. Yang keempat, tulisan buku non-fiksi berbentuk tulisan ilmiah populer. Tulisan ilmiah populer adalah tulisan yang menggunakan bahasa yang sesuai dengan pasar dan berdasarkan kajian, daftar pustaka, dan sumber referensi yang diacu. Dalam menggunakan sumber referensi, tidak serta-merta langsung ditulis ulang begitu saja, tetapi dipahami dan ditulis kembali sesuai dengan pemahaman sendiri. Yang kelima, temuan yang dituliskan dalam buku non-fiksi adalah temuan baru. Salah satu ciri buku non-fiksi ditulis karena memiliki tujuan untuk menyempurnakan ide ulasan naskah terlebih dahulu. Selanjutnya, karangan bisa juga berupa pengembangan ide baru. Itulah ulasan materi yang dapat saya sampaikan. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil ialah yang pertama, buku fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita yang tidak asli atau berasal dari imajinasi atau karangan penulis. Yang kemudian, buku non-fiksi, yaitu ditulis berdasarkan fakta atau demikian yang telah ada. Adapun perbedaan buku fiksi ditulis berdasarkan kejadian sehari-hari yang dialami penulis, sedangkan buku fiksi ialah berdasarkan kenyataan yang telah ada. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran ini, saya akan memberikan tugas. Tugasnya ialah uraikan menurut tanggapan Anda tentang buku fiksi dan buku non-fiksi. Iya, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga saja dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.